Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Gistukes, and welcome back to Gistukes. Sebelumnya perkenalkan namaku Annisa Wulandari, biasanya dipanggil Nisa. Dan untuk episode Gistukes kali ini kita kedatangan tamu yang super spesial. Wah, siapakah dia? Oke, langsung saja ini ada Miss Lia Armaliani. Halo Miss, selamat pagi. Halo Anissa, selamat pagi. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Miss? Alhamdulillah, karena di sini semuanya serba super, saya juga alhamdulillah super, alhamdulillah sangat baik sekali. Alhamdulillah. Nah, untuk tadi perjalanan ke sekolah gimana? Apa macet atau alhamdulillah lancar? Ya, sekarang walaupun kita masih PPKM level 2 ya untuk Mhm. Tangsel itu, tetapi jalanan sudah mulai normal, jadi lumayan macet Lumayan walaupun masih macet ya. pagi. Iya, saya juga tadi dari rumah macet banget, Miss. Oke, terima kasih banyak Miss Lia karena sudah bisa meluangkan waktunya untuk datang Sama-sama. di episode Gisukes kita kali ini sebagai bintang tamu kita yang spesial. Nah, beliau ini merupakan seorang direktur Global Islamic School 2 Serpong yang sudah menjabat dari tahun 2017 ya, Miss ya? Betul, Which is sekarang sudah sekitar 4,5 masuk tahun. tahun kelima Oh, ya. tahun kelima ya Ya, di GIS 2 Serpong, luar biasa. Nah, di sini kita mau bincang-bincang santai aja, Miss. Mungkin terkait dengan GIS 2 Serpong, ya. atau ini juga bisa menjadi sebuah inspirational talk, di mana nanti kita bisa dengar sharing-sharing pengalaman luar biasa, Miss, dan itu bisa jadi motivasi buat kita semua gitu. Nah, ngomong-ngomong soal pekerjaan Miss sebagai seorang direktur, apa saja sih Miss tugas utama dari seorang direktur GIS 2 Serpong? eh Job desk sebagai seorang direktur terutama di perguruan GIS 2 Serpong ini tentunya yang paling utama adalah mengelola berjalannya pendidikan di GIS 2 Serpong, yaitu dimulai dari level playgroup sampai ke senior high agar semuanya berjalan sesuai dengan yang menjadi visi dari perguruan GIS. Jadi kan karena GIS 2 ini merupakan cabang dari GIS Condet. Ya, Itu mengelola sehari-hari agar semuanya berjalan seperti yang memang seharusnya. jadi memimpin itu ya Miss ya. Memimpin. Nah, setahu saya Miss ini lulusan dari psikologi Universitas Gadjah Mada ya, Miss? Ya, Dan lulusan Universitas Indonesia jurusan Finance, oh, Banking and ya, Management. kalau S1 saya dari pendidikannya dari Fakultas Psikologi Mm-mm. UGM. Saya lulus tahun 1988. Saya yakin pasti semua belum ada yang ada di sini belum lahir ya. Kemudian S2 saya ngambil di Magister Manajemen Keuangan Finance di Fakultas Manajemen Magister Manajemen UI di Salemba. Itu Nah, tahun 2000. iya, apa sih yang membuat Miss pada akhirnya memutuskan untuk bisa berkecimpung di dunia pendidikan? Khususnya sekarang kan tugas Miss adalah seorang direktur ya di sebuah institusi pendidikan gitu. Oke, sebetulnya, terus terang memang memimpin suatu, sekolahan seperti di GIS 2 ini Mm-mm. awalnya tuh sama sekali nggak pernah terbayang di dalam benak saya. Karena kalau dari psikologi saya waktu itu memang lebih ke jurusannya yang disebut namanya PIO, Psikologi Industri dan Organisasi. Jadi makanya saya dari sejak lulus, sebagai fresh graduate memang saya sudah berkarir itu di bidang industri. Dalam hal ini di Astra Group ya, sejak saya lulus. Selama 25 tahun saya di sana, mulai dari fresh graduate sampai saya di level posisi tertinggi, tetapi sampai di satu titik mungkin saya sudah merasa jenuh, saya merasa, apa ya, kalau Nabi kan mengajarkan manusia yang terbaik itu adalah yang bermanfaat buat sekitarnya. Nah, mungkin dari sisi manfaat saya merasa dengan posisi saya sudah seperti itu malah, manfaat terhadap keluarga mungkin rasanya sudah malah nggak maksimal, nggak optimal. Jadi saya resign. Nah, selama resign itu saya malah, baru setahun di rumah menganggur, tiba-tiba dipanggil lagi untuk bekerja sebagai konsultan di, PT Pertamina Pusat. Itu pun sebenarnya di luar rencana saya. Jadi sebetulnya saya merasa jalan hidup saya itu lebih semua terjadi ya qadarullah karena Allah yang sudah mengarahkan. Di sana pun saya hanya 3 tahun karena saya juga merasa, saya tidak berniat berkarir. Nah, kemudian saya keluar dari Pertamina, saya memperdalam, bidang saya sebagai seorang terapis. Nah, saya sampai sudah punya klinik waktu itu setahun, tiba-tiba, tahun 2016 awal ya, 2016 awal saya dihubungi oleh Ibu Ida Halia Balfas. Mungkin, Nisa juga tahu, Iya. teman-teman juga tahu, beliau itu adalah direktur, GIS Tondet. Di mana waktu Hmm. itu beliau bukan sebagai direktur, tapi beliau juga pensiunan dari Pertamina, kemudian beliau ditawari oleh Pak Buyarwinarso, di mana Pak Buyarwinarso itu adalah merupakan owner
pendiri dari, perguruan GIS Condet. Nah, waktu itu memang, bisa dikatakan, di GIS itu sedang ada, apa namanya, kebutuhanlah di posisi, direktur. Walaupun sudah ada direktur mungkin, tapi mungkin masih belum terlalu aktif. Jadi, beliau meminta Bu Ida untuk, bergabung membantu GIS. Nah, Bu Ida juga merasakan, apalagi waktu itu kan GIS 2 Serpong sudah ada ya, tahun 2016 itu sudah ada kebutuhan juga. Jadi, Bu Ida meminta, saya juga ikut mendampingi. Jadi, jalannya seperti itu. Jadi ada permintaan, ada kebutuhan, dan saya merasa ya itu dari sisi manfaat saya mungkin bisa lebih bermanfaat di situ. Jadi akhirnya bergabunglah dengan GIS. Pertama GIS Condet dulu 1 tahun sebagai wakil Ini oh direktur. iya, Wakil direktur di sana, kemudian setelah 1 tahun baru ditawarkan untuk menjadi direktur di GIS 2 Serpong. oh, luar Begitu biasa ya Miss. Anissa ceritanya. Untuk saat menjalankan tugas ini sendiri ya Miss, sebagai seorang direktur itu kan pasti sulit banget. Ada nggak menemukan hambatan atau suatu rintangan yang sangat spesifik lah dalam menjalankan tugas ini? Kalau saya sih selalu merasa, mungkin saya dididiknya seperti itu dari awal gitu ya, bahwa apapun itu bukan rintangan sebetulnya. Jadi itu bukan hambatan, tapi buat saya itu adalah satu tantangan. Jadi apapun yang terjadi itu pasti satu tantangan, dan di balik itu pasti ada lesson learn, ada pembelajaran buat semuanya. Kalau terhadap saya pasti pertama buat diri saya sendiri. Nah, karena saya tidak pernah memimpin, apa namanya, pendidikan, institusi pendidikan, dalam hal ini di GIS, 2, Serpong, mulai dari GIS Condet gitu ya. Eee, Tantangan kami yang, paling utama adalah tentunya menghadapi anak-anak sekarang yang bisa dikatakan anak milenial gitu Iya, ya, yang secara zaman, secara era itu kan sangat berbeda jauh dengan zaman saya dulu, bersekolah, itu benar. yang pertama. Kemudian tantangan yang kedua juga menghadapi parents, menghadapi para orang tua murid yang secara umur mereka pasti relatif lebih muda dari saya gitu ya. Nah, itu apalagi ini mungkin bisa dikatakan sekolah swasta, unggulan, sekolah swasta terkemuka, di mana, rata-rata, sebagian besar hampir semuanya terdiri dari, siswa-siswa yang berasal dari, keluarga dengan kemampuan ekonomi menengah ke atas. Nah, itu juga tentunya menjadi tantangan tersendiri, karena mereka pasti punya harapan-harapan sehingga menyekolahkan anaknya di GIS. Nah, hal itu aja awal-awalnya lebih di situ sih, butuh penyesuaian di situ. Tetapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah sekarang saya sudah lebih paham apa yang mereka inginkan, apa yang harus kami lakukan. Nah, Begitu Anissa. kalau misalkan nih Nisa nanti suatu saat cita-citanya mau jadi seorang direktur Global Islamic sekolah lah, Iya. direktur sekolah. Kriteria apa sih yang harus Nisa penuhi untuk bisa dikatakan pantas sebagai seorang direktur? Mungkin mulai dari skillnya atau sikap kepemimpinannya dan lain-lain. Ya, kalau namanya direktur atau pimpinan Mm-mm. dimanapun, tentunya, yang paling utama kita harus punya yang namanya leadership skill, itu udah Mm-mm. pasti gitu ya. Tetapi leadership, skill ini kan memang, itu ada beberapa teori. Ada yang mengatakan seorang leader itu dilahirkan, jadi bawaan orok, orang sejak Iya. lahir tuh dia udah punya bakat kepemimpinan. Ada juga yang bilang bahwa leadership itu adalah sesuatu yang bisa dipelajari. Kalau istilah di psikologi adalah trainable, bukan Mm-mm. untrainable. Kalau saya percaya bahwa itu merupakan gabungan. Jadi memang ada unsur orang itu dilahirkan, memang ada seseorang itu yang memang udah punya bakat leader, dari sejak dia lahir sudah given. Tetapi itu menurut saya faktornya nggak terlalu banyak. Faktor yang lebih banyak menentukan seorang leader berhasil atau tidak itu lebih dari sisi, apa namanya, Lingkungan. lingkungan Ya. mendidik dia, dan, yang bersangkutan juga mengembangkan dirinya untuk menjadi seorang leader. Jadi lebih banyak faktor trainable menurut Mm-mm. saya. Jadi menjadi direktur atau posisi apapun sebagai pimpinan, pertama tentu harus punya leadership skill itu. Nggak usah peduli, itu lahir apa bawaan apa enggak, pokoknya itu saya yakin skill itu bisa dibentuk. Nah, yang kedua selain leadership skill itu yang paling utama justru kematangan. Jadi di posisi apapun, terutama kalau posisi kita semakin tinggi seperti di, perguruan GIS ini kan, yang tertinggi adalah direktur. Iya. Itu yang paling utama justru, selain leadership adalah kematangan. Kalau orang barat itu bilang tuh wisdom-nya itu udah harus Mm-mm. terbentuk. Nah, kematangan itu nggak bisa diloncatin, nggak bisa orang baru lulus tiba-tiba jadi Iya. direktur, nggak bisa. Kematangan itu memang harus dijalanin prosesnya day by Mm-mm. day. Itu yang paling utama, yang lain-lainnya sih relatif bisa dipelajari, Wah, gitu bisa ya. dilatih juga melalui organisasi dan lain-lain ya Miss Nah, ya. justru itu yang saya mau sampaikan kepada Anissa dan Mm-mm. teman-teman semua, kalian sebagai, generasi muda, kalian masih sebagai pelajar di Mm-mm. sini, gitu, sebagai siswa ya. Saya salut kepada kalian karena justru, organisasi seperti inilah yang menjadi bekal awal kalian pada waktu nanti kalian sudah lulus, akan masuk ke dunia kerja, baik itu sebagai employee ataupun sebagai employer. Jadi,
keterampilan berorganisasi itu juga satu hal yang nggak bisa ujuk-ujuk orang bisa dapat. Itu harus dijalanin. Dan di situ nggak cuman leadership, nggak cuman kematangan yang kalian akan dapat, tapi juga kemampuan problem solving karena pasti selalu ada masalah-masalah yang harus diatasi. Tapi yang paling utama itu adalah justru kemampuan kalian berinteraksi dengan Iya, teman-teman. Itu yang paling utama yang kalian pasti nggak dapat kalau kalian cuman duduk di kelas, iya, diam di rumah. diam di rumah, belajar dari buku itu nggak bisa karena itu harus exposure, harus dihadapi. Mm-mm. Dan kalian harus tahu, karena saya dulu di Astra 25 tahun itu saya memegang bagian HRD. Kalau kalian tahu Human Resource Development. Mm-mm. Kalau di sini PSDM lah gitu ya. Iya. Saya mulai dari merekrut calon karyawan, memberikan pembinaan, training segala macam sampai terminasi sampai pensiun. Salah satu yang paling utama adalah saya di sana manajemen karir, membina mengembangkan karir seseorang dari sejak Melatih gitu. karir. Oh. Jadi saya harus tahu nih kalau ada engineer masuk Heeh. dengan kemampuan dia, Mm-mm. itu dia kira-kira bakalan nanti bisa kemana karirnya. Ah, Jadi misalkan kalau di sana itu ada mulai dari kepala seksi, kepala departemen atau manajer, kepala divisi atau general manager sampai menjadi direktur. Nah itu kan tugas utama saya justru mengelola orang tuh mulai dari dia masuk fresh graduate sampai dia bisa mencapai karir setinggi-tingginya. Nah, dari pengamatan dan juga dari studi sosial yang sudah berkali-kali dilakukan, ternyata yang menentukan karir seseorang nggak cuma di industri, termasuk menurut saya juga di perguruan, di sekolahan, iya. di pendidikan gitu ya. Itu bukan intelijensi, bukan IQ. Orang kan selalu bilang, oh kalian harus pintar, kalian biar bisa berprestasi, bisa punya. Bukan. Yang paling besar pengaruhnya terhadap karir seseorang itu justru EQ, emotional intelektual. Kalian Iya, juga pasti tahu. tahu-tahu, Ya, iya. kalau di sini kita kenal yang namanya multiple intelligences. Itu yang sangat berpengaruh. Jadi ada beberapa kasus, saya nggak usah sebutkan Mm-mm. nama universitasnya. Kalian semua pasti tahu institusi pendidikan yang paling terkemuka di Indonesia. Orang tahu kalau masuk ke situ pasti bakalan jadi orang hebat. Iya. Begitu dia masuk misalkan kayak di tempat saya aja dulu gitu ya. Apakah orang dari lulusan universitas ini akan otomatis jadi direktur? Belum tentu. Karena kembali, kalau dia pinter tapi hanya kutu buku gitu Iya. ya, mungkin dia cocok bekerja di industri tapi yang lebih banyak hubungannya dengan bukan dengan manusia. Misalkan di bidang R&D, peneliti Mm-mm, misalkan, penelitian. atau di bidang engineer yang dia lebih banyak berkutat dengan bidang spesialisasi pekerjaannya Iya. gitu ya. Tetapi yang paling dibutuhkan justru bagaimana dia bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan orang, bisa mengambil keputusan dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi malah ada ekstrimnya, ada satu dulu salah satu teman saya di sana, dia justru dari jurusan IKIP. Kalau kalian tahu sekarang IKIP tuh kayak UNJ gitu ya, pendidikan untuk pendidikan guru Ah, sebetulnya. iya. IKIP namanya dulu, kalau sekarang UNJ. Iya. Dia berkarir dari awal, itu malah sampai bisa menjabat satu posisi direktur di perusahaan yang sangat besar di Astra, karena Astra kan terdiri dari beberapa perusahaan gitu ya. Karena apa kelebihannya dia? Bukan karena dari IKIP tuh nggak pinter, bukan. Tetapi yang paling utama itu adalah keterampilan dia berinteraksi dengan sesamanya. Itu yang membuat orang itu jadi lebih matang, lebih wise, sampai akhirnya dia bisa mengembangkan skill-skill termasuk leadership skill tadi. Jadi itu mudah-mudahan cukup menjawab ya Iya, Anissa, karena benar-benar jawabannya udah sangat kemana-mana. relate banget lah untuk kita Iya, teman-teman. jadi saya sangat salut dengan kalian yang selain kalian sibuk dengan pelajaran Iya. secara akademik atau juga secara ekskur, tapi kalian menyempatkan diri untuk berorganisasi seperti ini. Percaya sama saya, nanti kalau kalian sudah lulus kemudian melamar di satu pekerjaan gitu ya, yang akan ditanya oleh HRD-nya nanti itu salah satunya pasti bagaimana kegiatan kalian selama mengikuti jenjang pendidikan. Apakah kalian aktif di organisasi? Nanti Mm-mm. akan ditanya, kalau aktif di organisasi harus diceritakan contohnya seperti apa, karena kalau enggak orang cuma bisa jawab tapi dia nggak pernah mengalami kan bisa ngarang. Iya. Tapi kalau dia real mengalami pasti bisa menjelaskan apa yang dia dapat lesson learn dari organisasi yang dia ikuti. Itu pasti itu, dan itu sangat sangat penting. Walaupun IPK dilihat Ya. gitu ya. Tuh. Nah, kalau ikut organisasi itu kan merupakan apa ya, sibuk lah gitu. Dan Miss juga sebagai seorang direktur pasti sibuk. Dan gimana sih cara Miss untuk memanage waktu Miss antara pekerjaan dan juga waktu bersama keluarga gitu? Oke, saya mungkin belajar dari pengalaman saya yang lalu gitu Iya. ya, waktu saya masih betul-betul berkarir di industri di swasta maupun di BUMN. Waktu itu mungkin juga kayak saya masih muda, relatif masih muda. Kalau orang masih muda kan biasanya masih ambisius gitu ya, Iya. masih punya ambisi. Itu kayaknya waktu tuh sebagian besar habis buat untuk pekerjaan. Sampai
keluarga seolah-olah seperti nggak diprioritaskan. Saya dulu merasa seperti itu gitu ya, dan itu sebenarnya nggak bagus. Saya salah satu yang menyebabkan saya resign pada waktu itu, padahal saya sedang di puncak karir dan saya masih berumur 40, belum 45 tahun, yang orang bilang harusnya itu lagi puncak-puncaknya gitu ya. Mhm. Yang menyebabkan saya salah satunya resign itu karena ada satu penelitian juga di Amerika tahun 2000-an, tahun 2000 awal kalau tidak salah, di mana para peneliti di Amerika ini adalah para psikolog. Mhm. Psikolog kan kalau neliti kadang-kadang yang enggak gitu ya, orang bilang, "Ngapain sih semua diteliti?" Para psikolog ini sedang meneliti, eee orang-orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Jadi di rumah sakit. Mereka itu pengen tahu, apa sih pikiran terakhir dari manusia pada waktu dia akan meninggalkan dunia ini. Iya. Berarti lagi di sakaratul maut itu gitu Iya. ya. Nah, ternyata pada waktu orang akan meninggal, itu hanya ada 2 pikiran terakhir yang dia pikirkan. Nah, itu yang membuat saya merinding gitu ya. Yang pertama, pikiran orang yang sedang menghadapi sakaratul maut adalah, apakah saya sudah siap menghadapi kehidupan yang abadi setelah saya meninggal? Mhm. Nah, itu sangat menampar orang-orang yang mempunyai aliran ateis kalau orang bilang, karena ini penelitiannya kan di barat. Di barat kan banyak orang tidak percaya agama. Iya. Jadi ternyata pada detik terakhir dia akan meninggal, orang-orang yang tidak percaya Tuhan pun mereka pasti berharap, saya nggak mati tuh nggak cuma sekedar mati selesai di-delete Mmm. dari dunia ini. Mereka pasti punya harapan, setelah ini pasti akan ada kehidupan yang abadi. Nah, itu mereka udah terlambat. Karena selama ini mereka nggak percaya. Iya. Buat orang-orang ateis ini, buat mereka seeing is believing. Apa yang Mhm. dilihat itu yang mereka percaya. Mereka nggak percaya ada surga dan neraka karena mereka belum menghadapi kematian. Tapi ternyata pada waktu detik akhir mereka akan meninggal, justru pertanyaan itu yang akan muncul. Mereka yakin ternyata akan ada kehidupan setelah kematian. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, nah ini yang buat saya sangat menohok, Iya. yaitu apakah yang sudah saya apa yang akan saya tinggalkan kalau saya meninggal nanti? Apa yang sudah saya berikan kepada keluarga saya kalau saya nanti meninggal? Jadi orang akan meninggal tuh nggak akan mikir, waduh nanti kerjaan saya di kantor siapa yang gantiin, Iya. siapa yang akan Bener banget. meneruskan, nggak ada. Yang dipikirkan keluarga, apa yang sudah saya lakukan untuk keluarga sehingga mereka siap setelah saya meninggal. Dan itu buat saya sangat 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 tertampar karena saya merasa secara keluarga mungkin saya merasa belum menyiapkan apa-apa. Saya belum memberi bekal apapun yang mungkin cukup untuk anak-anak saya. Mhm. Karena relatif dilepas. Nah, itu yang mengakibatkan setelah itu saya butuh waktu setahun lagi untuk saya betul-betul resign. Wah, ternyata saya selama ini karena asik berkarir, asik dengan diri sendiri, saya lupa tidak mempersiapkan, keluarga saya sebaik-baiknya. Ya kalau di Islam kan, Anissa juga tentu tahu bahwa Iya. salah satu amal jariah yang akan tetap mengalir pahalanya setelah kita meninggal adalah doa anak yang soleh, selain ilmu yang bermanfaat. Nah, Iya. itu yang saya merasa kurang. Jadi makanya setelah itu saya memutuskan resign agar saya memastikan bahwa anak-anak yang akan saya tinggalkan adalah anak-anak yang soleh dan solehah, yang tentunya saya berharap mereka juga akan mendoakan saya kalau saya nanti sudah tidak ada. Selain tetap menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Itu Anissa. Jadi Eh, seperti menentukan skala prioritas atau ya? Ya, jadi dari situ menentukan skala prioritas, saya merasa, pekerjaan udah bukan prioritas saya lagi, saya keluar, Mhm. saya resign, saya, niatnya tuh kalau anak saya bilang saya akan menjadi, FTM, full time mommy. Jadi Oh, betul-betul waktu saya untuk mereka, untuk rumah tangga itu untuk ya? rumah tangga, karena waktu saya keluar tuh saya diskusi sama mereka gitu kan. Iya. Nah, tapi ya qadarullah, karena doa saya yang lain adalah selain menjadi full time mommy itu adalah ingin menjadi orang yang bermanfaat buat sekitar, yaitu kadang-kadang Allah punya jalan yang di luar rencana kita. Ya tiba-tiba saya dipanggil bekerja di Pertamina, itu juga di luar rencana karena saya nggak pernah melamar. Setelah itu saya nggak pernah melamar lamaran kerja kemanapun gitu. Tapi mungkin Mmm. menurut saya bagian dari kita menjadi manfaat itu, termasuk ke GIS juga itu, Oke. gitu ya. Mudah-mudahan bukan karena saya sombong, bukan karena saya ria, cuman ya itu pengalaman saya seperti Enggak. itu. Enggak lah, itu emang udah hak Oh ya Miss, ngomong-ngomong soal GIS 2 Serpong, menurut Miss, apa yang sekolah GIS 2 Serpong itu punya, tapi sekolah lain itu nggak punya? Hal unik atau something like eh that? Kan kita itu namanya juga Global Islamic School. Semua orang Mhm. pasti tahu itu adalah sekolah Islam, gitu ya. Sekolah Islam sebenarnya di Indonesia udah amat sangat banyak. Banyak. Yang Mhm bagus-bagus, yang mhm. jauh lebih senior dari kita amat sangat banyak. Itu rasanya sih jadi udah bukan menjadi pembeda antara kita dengan sekolah Islam yang lain. Tetapi yang menjadi unik di sini, yang pertama mungkin yang dilihat itu dari sisi bilingual school-nya. Jadi kalau saya bertemu dengan parents baik yang baru bergabung Iya. ataupun yang sudah lama bergabung, salah satu harapan mereka memang betul. Kalau di GIS ini mereka berharap putra-putrinya bisa belajar agama
lebih baik lagi karena mereka mungkin orang tuanya sibuk seperti saya Mhm. dulu gitu yang mereka nggak punya waktu khusus mengajarkan agama kepada anak-anaknya, mereka serahkan kepada sekolah. Dan yang mungkin salah satu nggak sebagian kecil juga berharap selain belajar agama, oh anak saya bisa hafal Quran walaupun mungkin hanya 1 juz 2 juz, dan itu memang kelebihan kita even terhadap dari condet gis condet pun kita kelebihannya kan ada pelajaran tahfiz itu Iya. gitu ya. Nah, yang tadi terus yang berikutnya, yang umumnya orang kalau saya tanya itu mereka berharap menjadi bilingual school. Jadi walaupun sekolah GIS ini adalah kita kan kurikulumnya kurikulum nasional plus, kita Iya. bukan kurikulum internasional, bukan Cambridge atau IB gitu ya. Mhm. Tapi mereka tahu dan itu sudah dikenal di luar bahwa di sini bilingual school-nya tuh relatif apa kalau istilah saya relatif bunyi. Ya Mhm. istilahnya dengan adanya English Day seperti hari ini kan Iya, benar. kita semua memakai pin I speak English, kemudian kalian di kelas juga kan pasti merasakan guru-guru kalian apapun mapelnya belajar minimal when Speak opening English, heeh. and closing the class speak in English, Mhm. kemudian juga mungkin diskusi walaupun mungkin enggak fully in English, dan itu yang orang tua itu merasakan seperti itu. Jadi Mhm. kelebihannya di sisi bilingual English selain dari masalah agama dan tahfiz tadi, Iya. gitu. Sesuai dengan kepilaran GIS 2 ini ya? Betul, yang 4 pilar dan yang sekarang yang mereka juga merasakan 4 pilar itu kan tahu lah ya, yang pertama mulai dari Iya. pilar akademik, itu kita kurikulum nasional plus tadi, kemudian dari pilar kedua adalah pilar agama Islam, itu yang tadi Mhm. saya bilang ya belajar agama juga mulai mereka juga belajar tahfiz. Yang ketiga pilar keglobalan itu ke bilingual bilingual school tadi. Nah, yang keempat juga mereka merasakan ya kalian juga tentu merasakan di sini belajar itu kan nggak cuman pelajaran di kelas tetapi Mhm. mengikuti begitu banyak kegiatan-kegiatan, event-event ya seperti kegiatan ini podcast ataupun OSIS segala macam itu bagian dari leadership. Nah, itu juga mereka mulai merasakan itu yang menurut saya itu akan sangat berefek nanti sebagai bekal kalian setelah kalian siap memasuki dunia kerja, leadership tadi. Saya mau tanya lagi terkait dengan jurusan psikologi, Miss. Karena Oke, sekarang nih anak SMA banyak loh peminatnya untuk, bisa menjadi lulusan seorang psikolog ya. oke. Nah, untuk materi yang dipelajarin di, psikologi itu sendiri tuh apa seperti yang dibayangkan orang-orang awam kayak, "Wah, ini sepertinya orang ini berbohong," atau bisa menerawang kepribadian gitu? Iya. Itu coba dijelaskan, Miss. Iya, kalau psikologi kan sesuai dengan judulnya gitu Iya. ya, psikologi. Jadi Mhm. sebenarnya di situ yang paling utama adalah kita belajar mempelajari perilaku manusia Iya. dari segala aspek tentunya ya. Mhm. Kalau kalau saya sih justru setelah zaman saya dulu belajar masuk psikologi kan beda dengan sekarang. Kalau dulu S1 pun sudah menjadi psikolog Oh, tahun kalau 82. sekarang harus Kalau ini dulu ya? sekarang psikolog itu di S2. Jadi S1 itu Mhm. di sini baru sarjana psikologi, tapi Mhm. belum psikolog. Ini harus meneruskan lagi di S2-nya, itu nanti ada penjurusan lah, psikologi industri atau psikologi Mhm. klinis atau anak, 2 tahun lagi, baru dia sudah berhak menjadi seorang psikolog. Bedanya sarjana psikologi dengan psikolog, kalau sarjana psikologi dia istilahnya kalau istilah saya masih helper, dia belum boleh tanda tangan. Jadi misalkan melakukan tes, Heeh. psikotes, ya dia bisa melakukan tes sebagai tester, tapi untuk tanda tangan sebagai psikolog nggak boleh. Terus melakukan konseling itu belum boleh, karena Heeh. masih sarjana psikologi. Ya Heeh. sama dengan dokter kayak gitu ya, ya kalau masih sarjana, kalau dokter kan namanya ya sarjana dokter ya, belum belum jadi belum ikut koas itu belum menjadi Mhm. dokter. Mhm. Mhm. Nah ini juga sama, kalau sudah menjadi psikolog dia sudah berhak tanda tangan, karena dia sudah bisa menganalisa dan segala macamnya. Nah kita belajar psikologi yang utama sebenarnya mempelajari perilaku manusia secara umum. Tapi kalau buat saya sendiri ternyata perilaku manusia itu sebenarnya poinnya cuma satu. Kalian kalau kalau jurusan IPA belajar fisika kan. Nah, di Iya. fisika tuh ada hukum aksi reaksi. Jadi sebetulnya orang bereaksi terhadap kita itu karena aksi kita. Jadi karena aksi-aksi reaksi. Jadi kalau kan kita suka bilang, "Aduh, nih orang nyebelin banget, nih orang sombong banget. Nih orang kok jutek banget kalau ngadepin gue," gitu. Itu Mhm. sebetulnya kita introspektif pada kita aja. Orang Iya. bereaksi itu karena aksi kita. Mungkin aksi kita yang membuat mereka jengkel, mungkin Mhm. aksi kita yang membuat mereka tersenyum atau apa. Jadi sebenarnya poinnya itu. Tetapi tentunya di psikologi belajar lebih dalam lagi, nggak cuman aksi reaksi, tapi sebenarnya poinnya manusia itu bereaksi bertingkah laku tuh aksi reaksi tadi. Mhm. Sebenarnya itu. Kemudian ada orang kalau kalau kami dulu di Fakultas Psikologi, termasuk anak saya juga kan sama dengan saya Oh, dia juga dia psikologi. sarjana psikologi dari Ah. UGM, kemudian dia psikolognya S2-nya di UI gitu ya.
Nah, itu juga sama, guyonannya anak psikologi adalah orang masuk ke fakultas psikologi pertama untuk nyembuhin diri sendiri. Jadi kita merasa kayak kita orang aneh atau mungkin kita merasa ada sesuatu yang kurang. Nah, itu sebenarnya katanya begitu, tapi Mhm. apapun itu kalau buat saya sebenarnya betul mempelajari perilaku manusia, tetapi kita jadi paham, oke, kalau kita menghadapi orang terus orang tuh, nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, ya kita introspeksi aja kepada diri sendiri kita. Mhm. Apakah kita memang sudah berperilaku seperti yang seharusnya Iya. sehingga dia bereaksi seperti itu atau apa gitu. Jadi itu memang perilaku manusia yang dipelajari. Miss punya nggak seorang tokoh yang sangat berpengaruh gitu dalam hidup Miss? Oh, oke, dalam apapun, bidang apapun ya, Semacam role role model lah, model, heeh oke. heeh. Kalau anak sekarang saya lihat anak-anak saya lah terutama kan mereka Mhm. punya tokoh idola. Kalau anak saya yang bungsu karena dia masih kuliah kan ngelihatnya, oh apa, drakor atau Oh, siapa, siapapun K-popers. itu gitu ya, kayak gitulah, saya juga nggak hafal nama-namanya. Tapi kalau saya mungkin saya dulu kalau anak saya bilang saya mama tuh kayak orang kupu, dulu mungkin nggak terlalu banyak bergaul awal-awalnya. Mhm. Tapi saya mulai berorganisasi itu di SMA memang kan ikut segala macam, mahasiswa juga saya aktif. Nah dari situ, saya berusaha melihat orang siapa sih yang menjadi tokoh idola saya, ternyata saya nggak ketemu walaupun saya hobi nonton, saya Mhm. punya saya pengen, punya favorit musik saya apa gitu, tapi nggak ada satupun dari mereka yang menjadi role model saya. Jadi saya tuh kayak kehilangan, siapa sih panutan saya nggak ada gitu ya. Tetapi semakin ke sini, Mhm. semakin saya tua gitu, semakin, saya belajar, ternyata apalagi setelah di GIS, ternyata role model saya dari dulu tanpa saya sadari sebenarnya cuma satu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Itulah gitu ya, itu yang saya berusaha sekarang, istilah saya berusaha ittiba. Jadi Mhm. mulai dari saya bangun tidur, saya berkegiatan sehari-hari, menutup mata mau tidur, saya berusaha apa yang diajarkan oleh Nabi kita itu yang saya coba terapkan. Dan itu ternyata sangat berhasil, it works. Jadi sebetulnya saya suka kasihan kalau orang mencari idola yang aneh-aneh, apalagi idola sekarang ya kalian tahu, kalau saya mengamati karena saya tetap sebagai terapis gitu ya, Mhm. klien saya akhir-akhir ini walaupun pandemi saya masih tetap menerima, melakukan terapi gitu ya, anak-anak SMA rata-rata Iya. atau anak, mahasiswa yang masih di kuliah awal. Mereka datang tuh, simptomnya, gejalanya apa coba kalau saya tanya, "Apa masalahmu Nak sampai merasa perlu diterapi?" "Saya merasa depresi Bu." "Depresi? Kamu tahu depresi dari mana? Kamu pernah datang ke psikolog atau psikiater?" "Enggak, saya belajar dari Google." Dari Google ada, wah Tanda tanda-tandanya depresi. tanda depresi. Malah hebatnya lagi anak-anak itu datang ke saya Mhm. dengan bilang, "Saya udah tahu saya tipe saya begini-begini." Hah? "Kamu belajar di mana?" "Dari Google." Di sana ada tes MBTI, "Oh Heeh saya heeh. orang ekstrovert, saya orang introvert." Jadi mereka tuh hebat-hebat banget dibanding zaman saya dulu gitu. Mereka datang udah tahu diagnosa mereka dengan dasar Mhm. mereka belajar sendiri. Tapi rata-rata kecenderungannya depresi. Kemudian kalau udah depresi yang saya, sangat apa ya, menyentuh hati saya gitu ya, mereka itu depresinya sudah sampai ke tahap kecenderungan menyakiti diri sendiri. Ada pakai pensil, ada pakai silet, ada pakai penggaris, pokoknya kalau lagi marah, kalau lagi kesel, Heeh. pertama biasa mukul tembok, tapi udah gitu kan sakit gitu, nggak enak atau temboknya rusak gitu ya. Iya. Akhirnya mereka menyakiti diri sendiri. Itu udah dan mereka udah makin nggak mau keluar rumah segala macam, makanya mereka tahu mereka depresi. Nah kenapa begitu, karena idola-idola mereka yang kalian pasti tahu di medsos, oh si artis ini bunuh diri, oh si artis ini Mhm. segala macam, itu tanpa sadar itu mempengaruhi pola pikir, terutama anak-anak muda. Wah ternyata kalau depresi udah paling gampang kayak gitu aja. Iya, bunuh diri gitu. Dan mereka rata-rata orang-orang seperti itu kan nggak speak up, mereka Iya, nggak lebih berani cenderung menutup menutup diri. diri. Karena mereka tahu mereka butuh Pertolongan, pertolongan, tapi heeh. nggak tahu harus ngomong sama siapa. Rata-rata mereka itu pasti nggak mau ngomong sama keluarganya, dengan segala macam alasan. Lebih suka ngomong sama temennya. Padahal temennya umurnya sama, yang mereka juga pengalaman hidupnya sama. Mau cerita Mhm. gimana mereka juga belum melalui masa itu gitu kan. Nah jadi idola itu menurut saya sangat penting. Nah kalau saya mungkin awalnya termasuk mengalami kebingungan, tapi saya nggak punya idola siapapun. Mhm. Saya do the best gitu aja gitu ya. Tapi setelah makin ke sini, oh ternyata tanpa sadar idola saya sebenarnya hanya satu, Nabi Muhammad SAW. Dan beliau itu kalau kalian sebagai orang Islam harusnya sangat bersyukur, karena mengajarkan semua sendi kehidupan dari A sampai Z, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu semua beliau ajarkan. Dan beliau itu kan orang yang sangat sehat jiwa dan raga lahir batin. Seumur hidupnya yang saya tahu, ya kalau salah karena saya yang kurang ilmu gitu ya. Yang saya tahu Nabi kita tuh sakit cuma 2 kali seumur hidupnya. Yang pertama pada waktu beliau diracun oleh salah satu gitu ya, Iya. oleh seorang, dan yang kedua sakit pada waktu beliau akan meninggal. Cuma 2 kali itu aja. Tuh selebihnya beliau amat sehat.
Dan ternyata yang beliau ajarkan itu sangat sederhana. Nah, ini kalian bisa terapkan. Kan kita mungkin pernah sakit hati sama orang, pernah marah, dan kita nggak tahu cara mengeluarkan kemarahan kita bagaimana. Emosi negatif itu harus dikeluarkan, karena kalau enggak itu jadi sampah, jadi Mhm. racun. Eh, apa kuncinya cuma satu, dan Nabi itu mengajarkan pada waktu kita akan tidur setelah kita berdoa, Iya. cuma satu yang beliau bilang, ya Allah, saya memaafkan semua orang yang sudah menjolimi saya. Saya memaafkan semua orang yang sudah berbuat salah kepada saya. Siapapun orang itu saya maafkan. Dan itu sangat membuat kita menjadi orang yang sehat jiwa dan raga. Dengan memaafkan, itu sama dengan kayak kita melepas emosi marah, emosi kesel, Benar-benar. emosi sedih, semua keluar. Walaupun cuma di mulut. Itu yang membuat, karena waktu saya dulu punya klinik gitu ya di Permata Hijau, untuk terapi saya barengan di ruko itu dengan para dokter-dokter yang, jadi saya tahu dunia kedokteran gitu ya. Mereka itu bilang bahwa 3/4 penyakit manusia itu sumbernya dari hati, bukan dari fisik. Dari hati. Jadi misalkan apa, GERD, MAH, penyakit zaman sekarang kan gitu, asam lambung naik, Iya. itu sebagian besar pasti karena stres, karena pikiran. Even sekarang di pandemi, kalian pasti pernah membaca, orang yang, selalu happy, selalu bahagia, itu imunitasnya tinggi. Kalaupun mereka terkena virus Covid, mereka relatif lebih cepat sembuh atau lebih bisa disembuhkan. Karena itu, hatinya, sehat, dengan bergembira, dengan dia memaafkan. Jadi ternyata kuncinya cuma itu. Mudah-mudahan cukup menjawab ya. Iya, sangat menjawab, Miss. Pertanyaannya udah kemana apa, jawabannya udah kemana-mana. Iya, ngomong-ngomong soal pandemi ya, Miss, dan pengaruhnya terhadap psikologi kita nih murid-murid, ya Iya, yang dimana mungkin beberapa sekolah masih menerapkan online. iya, Nah, itu gimana, betul. Miss? Dan gimana inovasi GIS gitu untuk bisa menangani pandemi? Iya. Tadi di perjalanan ke sini Mhm. ya kadarullah ya, saya kan nggak tahu pertanyaan ini akan muncul. Tapi tadi di jalan saya kan, sekarang kalau, ke sekolah ini diantar suami saya, karena suami saya sudah Iya. pensiun. Karena dia khawatir saya kalau nyetir itu kan selalu ngantuk, bahaya kan. Nah, selama nyetir itu, dia menyampaikan ke saya, "Coba deh dicek anak-anak sekarang." Termasuk anak saya kan masih ada yang kuliah, yang bungsu gitu ya. Kalau dari menteri kita, dari Mas Nadiem itu dikatakan anak-anak yang mengalami pandemi ini masih dalam, pendidikan, itu mereka mengalami yang namanya learning loss, Iya. gitu ya. Ya nggak usah saya jelaskan di sini. Tetapi yang kami bicarakan tadi, kita lihat efeknya dari pandemi mereka belajar di rumah paling nggak 2 tahun. Mudah-mudahan tahun depan sudah lebih baik gitu ya. Mhm. 2 tahun ini deh, kita lihat efeknya nanti setelah mereka bekerja. Mungkin 5 tahun lagi, mungkin 7 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi. Pasti akan mempengaruhi perilaku mereka di tempat kerja. Contohnya apa? Misalkan, ya tanpa bermaksud melangkahi Allah gitu ya. Tapi selama pandemi kalian itu belajar hanya di rumah, Ya. tidak berhubungan sama siapapun secara face to face, Mhm. hanya virtual. Itu menurut Anissa sendiri berpengaruh nggak terhadap perilaku kalian? Sangat Sangat. Kalau ketemu teman kan memang ada Iya, berantem-berantemnya, ada jengkel-jengkelnya, benar-benar. tapi ada happy-happynya, kemudian Mhm. how to solve the problem tahu gitu kan. Mhm. Kalau enggak kan cuma cengengesan di depan komputer, marah tuh ada marahnya tapi ya udah gitu ya. Enggak bener-bener tuntas nanti dengan berjalannya waktu udah selesai masalahnya gitu ya. Tapi maksud saya itu akan mempengaruhi secara mental anak-anak ini. Misalkan mungkin mereka akan menjadi anak yang kurang tough. Karena kalau enggak, kalau sehari-hari kan ada problem, terutama tadi berhadapan dengan teman itu ada masalah apapun, ada miscommunication, semua Iya. harus diselesaikan karena akan ketemu terus tiap hari. Kalau Iya. sekarang kan enggak, biarin aja berantem, lama-lama juga lupa, atau enggak ketemu ini, berakhir dengan sendirinya tanpa ada niat untuk menyelesaikan secara langsung gitu ya. Itu akan mempengaruhi daya juang kalian, tetapi memang di sisi lain dengan adanya pandemi kalian akan menjadi orang yang sangat kreatif. Iya kan, secara IT. Oh iya, dari rumah Di gitu. rumah Mhm. kan Mhm. ya itu memang kalau anak-anak sekolah lebih banyak kreativitas itu dari guru-guru kami, dari guru-gurunya sebetulnya. Gimana Iya. caranya guru-guru ini berinovasi agar pembelajaran secara PJJ, Iya, pembelajaran benar. jarak jauh ini tidak terlalu membosankan. Tetap membosankan, tetapi kan harus ada ide-ide baru biar ya itu kreativitas itu. Dan kalian juga anak-anak milenial ini kan kelebihan kalian itu terhadap bidang teknologi itu luar biasa. Even saya bilang gitu ya, saya baru Mhm. punya cucu gitu ya. Kayaknya anak-anak sekarang begitu lahir aja mereka udah tahu tuh cara megang handphone. Megang, iya. Iya kan? Iya, benar. Cucu saya itu baru berapa bulan kalau ada handphone nganggu dia pegang terus digini-giniin. Saya heran dia kok bisa sih itu handphone mesti dicari-cari sampai ketemu YouTube. Iya. Dia tahu pencet-pencet walaupun asal mencet belum bisa baca gitu ya. Tapi maksudnya secara bawaan aja dari awal tuh mereka udah tahu banget cara menghandle teknologi seperti Mhm. apa.
Beda dengan saya udah diajarin berkali-kali sama suami saya, sama anak-anak saya, mereka udah nyaris give up, nggak pernah bisa-bisa, sekarang bisa, besok lupa lagi. Jadi kalian memang secara secara naluri itu untuk berhadapan dengan teknologi itu kalian udah amat sangat, luar biasa, nggak perlu diajarin, dan itu memang tuntutan kalian nanti di masa depan seperti itu memang. Tapi secara mental yang saya bilang, bersyukurlah kalian yang tetap berorganisasi. Teman-teman yang lain yang hanya ikut kegiatan rutin pembelajaran sehari-hari mungkin nggak dapat itu, kecuali kalau saudara nanti sudah mulai PTM gitu. Tapi kan kemarin 1,5 tahun murni di rumah. Nah, itu mudah-mudahan bisa dikejar dengan kalian sekarang sudah mulai beraktivitas secara normal, itu mudah-mudahan bisa. Tetapi pasti akan ada pengaruhnya, dan pengaruhnya baru kerasa nanti 10 tahun kemudian setelah kalian masuk dunia kerja. Itu terutama masalah tough. Kalau sekarang saya lihat kalau mereka marah dikit ya udah berkurung aja di kamar. Terus masalah kedisiplinan. Kan kalau dulu kalau ke sekolah harus bangun pagi, mandi, sarapan, ganti Seragam baju, seragam. dicek-cekin satu-satu. Sekarang kan enggak, pakai Iya. daster aja bisa, yang penting pakai kerudung udah, Atasnya. pakai baju gitu kan Iya, udah bener. selesai gitu ya. Kalau yang kuliah lebih parah lagi, anak saya tuh boleh off, boleh on kameranya tergantung Oh, dosennya. tergantung. Nah, kalau dia di off-in ya dia mau sambil ngapain juga orang nggak ada yang tahu, yang penting dia absen, namanya muncul gitu kan. Itu pasti mempengaruhi etos kerja, kedisiplinan, daya tahan. Itu pasti. Nah, tapi itu semua bisa diimbangi, dikejar dari tadi dengan tetap aktif berorganisasi. Begitu ada kesempatan PTM langsung PTM. Mudah-mudahan masih bisa dikejar kekurangan atau Iya. ketinggalan-ketinggalan. Tetapi kalau secara teknologi kalian luar biasa. Kalian tahu saya pernah ada satu penelitian dari ini, kalau ini dari Kementerian Kependidikan, pendidikan yang menyampaikan bahwa dari penelitian mereka anak-anak SD nih, kita bicara nih Iya. sekarang anak SD. 65% pekerjaan yang ada sekarang nanti udah nggak ada Karena teknologi itu karena apa? teknologi. Jadi contohnya dokter. Sekarang kalian tahu selama pandemi ke dokter cukup halodoc, Oh, apa iya. psikologi kan bisa berkomunikasi lewat online semua. Semua pekerjaan bisa digantikan oleh namanya elektronik. Ya kan? Semua dokter nanti lama-lama kan kalau kita datang ke dokter selama ini diperiksa lab segala macam, nanti dibaca hasilnya gini-gini. Nanti semua itu diambil alih oleh teknologi. Jadi ini istilahnya tinggal pencet-pencet selesai keluar hasilnya. Jadi 65% pekerjaan ada sekarang itu nanti akan hilang. Hotel. Kalau dulu hotel keren-kerenan. Sekarang nanti hotel udah nggak perlu, kan ada saya sampai lupa kalau kita mau keluar negeri, Airbnb. Apa tuh? Cuman pesan-pesan aja Heeh. gitu, itu kan bisa dari rumah orang, apartemen yang nggak dipakai. Oh. Jadi udah nggak perlu hotel. Terus taksi, kalau taksi kan dulu yang gede itu kayak Bluebird, itu armadanya banyak banget. Iya, benar. Sekarang udah nggak Nggak perlu, ada. udah ada Grab. Kalau dulu sebelum Grab itu apa sih yang sekarang udah nggak ada, saya lupa, ada Uber. itu Uber, kayak gitu kan. Itu Iya. siapapun bisa, jadi udah nggak perlu punya armada lagi, yang perlu ada koneksi Iya, benar. teknologi itu. Nah, tapi ternyata ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa diambil alih oleh teknologi. Kalian tahu apa? Guru. Guru itu memang kalau cuma mengajar, kalian bisa belajar dimanapun, ruang guru, apapun. Mengajar tuh bisa lewat teknologi. Tapi namanya mendidik nggak bisa. Mendidik itu nggak bisa diserahkan kepada mesin, karena itu bicara hati. Mendidik itu kita mesti talk kayak gini, Iya. Iya, emang lebih enak berhadapan, seperti ini sih, face to face. Jadi yang nggak bisa digantikan oleh teknologi salah satunya adalah guru. Iya. Saya juga ngerasa bersyukur sih karena di GIS itu kan kita setiap hari Zoom, ya kan, dan kedisiplinan juga masih terus diperiksa. Kita datang harus pagi dan gurunya secara langsung gitu ngasih pembelajaran di Zoom. Sedangkan kalau sekolah lain ya, mungkin ada beberapa sekolah lain yang cuma dikasih penugasan doang. Iya, jadi kayak nih ibu kasih tugas kamu kerjain, dan ya gurunya nggak sama sekali ngasih komunikasi dan lain-lain. Itu saya ngerasa senang sih. Alhamdulillah. Walaupun waktu ngalamin mungkin sebagian besar merasa rese aja, gurunya rese banget sih. Iya. Dicek, disuruh buka kamera, kayak gitu kan, dicek seragamnya. Tetap kan dalam keadaan online pun kan dicek. Udah pakai bajunya bener nggak segala macam. Tapi sebenarnya efeknya betul, itu membuat kita tetap disiplin. Dan hal itulah yang saya bilang nggak bisa digantikan teknologi. Fungsi guru sebagai pendidik nggak bisa. Kalau sebagai pengajar bisa, karena bisa itu kan yang tadi saya contohnya ada ruang guru lah, ada Iya. apa. Tinggal belajar aja dari situ. Makanya bimbel kan termasuk salah satu yang terkena dampak pandemi. Iya. Iya kan? Jadi itu, pekerjaan itu nanti akan sangat banyak yang berubah. Di GIS ini saya ngerasa kalau potensi siswa juga sangat didorong gitu. Iya. Dan
Ya, saya senang lah pokoknya. Ya, kalian tahu kenapa kami sangat sangat memperhatikan potensi setiap siswa itu sesuai dengan visi GIS, Mm-mm. mengoptimalkan potensi Posisinya. peserta didik sebagai fitrah peserta didik Mm-mm. sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala agar menjadi rahmatan lil alamin. Jujur ya Miss, saya cerita sedikit Ya. kalau waktu di SMP, saya pun walaupun punya suatu prestasi atau saya ikut kegiatan yang penting lah, bahkan sekolah pun nggak tahu, wali kelas pun ya. Dan pas saya masuk ke lingkungan keluarga besar GIS 2 Serpong, saya ngerasa wah gurunya suportif banget dan masya Allah saya senang banget karena eh, wali kelas pun kayak bisa sesuportif ini, karena waktu SMP pun harus ngabarin dulu gitu guru-gurunya kalau tapi saya ikut kegiatan ini loh gini-gini, dan mereka juga Hmm. ya udah ya udah ya udah kayak gitu. Kalau beda beda sama GIS 2 Serpong yang punya lingkungan guru yang sangat suportif gitu. Iya. Jadi itu memang dari visi itu kami percaya bahwa setiap orang itu dilahirkan dengan potensi yang masya Allah luar Mm-mm. biasa indah. Cuman kan kita Mm-mm. semua lah gitu ya, umumnya manusia itu cenderung melabel seseorang itu cuma dari sisi akademik. Oh si A ini pintar, oh si B ini kurang pintar, cuman itu toh. Padahal yang tadi saya bilang keberhasilan manusia itu nanti setelah apalagi masuk ke dunia kerja bukan dari otak. Otak tuh pengaruhnya mungkin cuma Mm-mm. 25%. Sisanya lebih yang itu multiple intelligences. Nah, karena kami percaya potensi itu setiap orang punya potensi luar biasa. Itu sebabnya kalau kalian itu diberikan begitu banyak kegiatan karena dari situlah kita guru-guru tuh bisa tahu oh si A ini ternyata passionnya kalau sekarang hobi Iya. bilangnya passion ya, oh dia ternyata passionnya di nyanyi, passionnya di gambar, passionnya di olahraga, dan itu nggak ada yang salah, itu memang udah udah anugerah Allah Mm-mm. Allah yang harus kita kembangkan. Makanya kalau nanti kalian lulus kan kalian sekarang masih kelas 11, Iya. nanti di kelas 12 itu ada apresiasi pada waktu wisuda itu yang namanya multiple intelligences. Orang apa siswa-siswa itu akan mendapat apresiasi sesuai dengan passionnya dia. Ada kalau di sini kan multiple intelligences itu ada berapa? 8 gitu ya. Nanti akan disebutin tuh satu-satu dengan siapa pemenangnya gitu. Jadi ya alhamdulillah kalau Anissa juga merasakan itu karena ya itu saya tahu karena anak-anak saya dulu waktu SD-nya sekolah Islam tapi begitu masuk begitu masuk SMP saya suruh masuk mereka negeri gitu ya. Iya. Kenapa begitu? Karena kalau saya dulu pengalaman anak saya dulu memang zaman dulu belum mengenal GIS. Jadi saya masukkan ke sekolah Islam yang lain, tapi saya khawatir anak-anak saya tuh menjadi anak yang borju. Mm-mm. Yang ya borju jadi mainannya ke mall yang gitu yang saya nggak suka. Mereka Iya. memang bagus baca Quran, mereka hatam Mm-mm. Quran, tapi pergaulannya saya nggak suka. Saya bilang oke kalau gitu kalian harus masuk negeri karena di negeri itu kan strata ekonominya sangat melebar mulai dari Mm-mm. bawah sampai atas. Nah, saya masukin mereka ke sana biar mereka tuh tahu bahwa orang di dunia orang hidup tuh nggak cuma orang kaya Iya. semua loh, ada juga orang-orang yang kalian harus harus peduli, harus take care gitu ya. Nah, dari situ mereka jadi tahu ternyata dunia Mm-mm. tuh memang nggak sesempit yang mereka bayangkan gitu. Tetapi ya itu dari sisi pendidikan terutama ke organisasi ya tergantung dari mereka. Kalau mereka mau aktif silakan, nggak ya udah didiemin. Kalau di sini ya seperti Anissa bilang, para walas itu sangat memperhatikan. Oh ternyata Mm-mm. walaupun anak ini diem-diem, dia punya bakat penyanyi. Nanti begitu ada event-event kan nanti diminta, oh tampil aja ikut Iya. nyanyi gitu kan. Dan itu yang saya lihat seperti itu sih dari orang tuanya juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir ya Miss. Oke. Apa harapan Miss untuk GIS 2 Serpong? Eh saya kan tidak akan selamanya ada menjadi direktur di sini. Semua orang tuh kan ada waktunya, semua orang ada umurnya gitu ya. Tetapi saya ingin siapapun nanti yang meneruskan setelah saya gitu ya. Saya berharap GIS 2 ini akan betul-betul menjadi sekolah Islam terkemuka atau orang Amin. bilang sekolah unggulan Mm-mm. minimal di level Tangsel. Itu sesuai dengan tagline kita kan di sini GIS is Tangsel, Tangsel is GIS. Dan itu sebetulnya di tahun kelima ini saya melihat hasilnya sudah mulai kelihatan. Saya lihat kalau secara kasat mata orang luar cuma melihat misalkan dari jumlah murid. Waktu saya masuk di tahun 2017 di sini, jumlah murid total dari playgroup sampai senior high hanya 250-an siswa total Dulu. tahun 2017. Mm-mm. Sekarang Anissa tahu jumlah murid GIS 2 berapa? 1.410. Bayangkan dalam waktu 5 tahun udah berapa kali itu naik. Iya. Dan itu menurut saya bukan karena kerja keras saya. Tugas saya itu sebetulnya di sini hanya berdoa. Yang bekerja keras itu adalah unit-unit para kepala sekolah dengan guru-gurunya luar biasa. Dan yang paling utama tentunya karena ridho Allah. Mm-mm. Nah, jadi saya berharap
ini nggak cukup puas sampai di situ saja gitu ya. Namanya mimpi itu, kita kalau punya mimpi harus tanpa batas, di atas langit masih ada langit lagi, kita harus tetap punya mimpi. Nah itu saya berharap ini akan semakin maju, nggak cuman dari kuantiti, dari sisi jumlahnya saja, tetapi secara kualitas bisa dilihat. Nanti siapapun sekarang, Anissa kalau masuk ke sini kan lihat tuh di depan baliho yang gede, Iya. yang kakak-kakak kalian yang sudah diterima di perguruan tinggi negeri. Tahun lalu tuh alhamdulillah ada 50% banyak dari ya. 60-an 30-an, itu kan luar biasa. Jadi saya berharap kuantitas kualitas semakin menonjol. Jadi di Tangsel itu GIS is Tangsel, Tangsel is GIS, betul-betul terjadi. Jadi dari situ aja. Dan tapi semua itu terjadi bukan karena kerja keras kita semata. Saya selalu bilang itu semua yang paling utama kan dari doa Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, kalian juga semua, saya berharap kalian juga selalu minta ridho Allah. Dan buat kalian yang masih punya orang tua, di Islam diajarkan ridho Allah itu tergantung dari ridho orang tua. Jadi biasakan sebelum berangkat sekolah, apapun yang kalian mau lakukan, yang pertama kalian lakukan adalah minta orang tua kalian ridho. Nah, Nisa perlu tahu, besok hari Rabu saya diundang ke acara makrabnya kelas 12, malam keakraban. Nanti insya Allah kalau masih ada umur saya ketemu kalian juga di tahun depan gitu ya. Amin. Nah di situ saya akan mengajarkan, saya sharing kepada anak-anak kelas 12 ini how to achieve your dream. Jadi saya selalu minta ke setiap orang, setiap anak harus punya mimpi. Karena mimpi itulah yang membuat kita bergerak ke sana tanpa sadar. Jadi kalau kalian pernah baca buku The Secret, di Gramedia tinggal cari tuh buku kecil The Secret, pengarangnya itu Ronde siapa gitu, saya lupa gitu, perempuan ya. Di situ disebutkan bahwa kalau di Barat itu mereka percaya yang namanya hukum tarik menarik itu, law of attraction, hukum tarik menarik. Dan itu sudah sangat banyak kejadian yang membuktikan itu. Apa yang terjadi sebenarnya tergantung dari pemikiran kita. Nah kalau di buku itu diajarkan, selain mimpi itu kalian harus menuliskan mimpi itu. Jadi kalian tuliskan aja, oh saya nanti habis lulus dari GIS ini saya mau meneruskan kuliah di mana, kalian tulis. Dan itu nanti kelas 12 akan ketemu, saya akan ngajarkan bagaimana cara menulis, how to achieve your dream. Salah satunya nulis dulu. Setelah nulis, kalau orang Islam dipasang di dalam bentuk misalkan, oh saya pengen diterima di ITB, saya pengen diterima di UI, saya pengen diterima UGM. Nah makanya kalau nggak salah kelas 11 kan nanti kalian ada kunjungan ke kampus. Iya. Nah pada waktu kunjungan ke kampus, kalian foto di fakultas yang kalian pengen masuk, foto. Bacain sholawat, tulis bacaan sholawat, kemudian fotonya kan pasti di handphone kalian gitu ya. Setiap kalian mau tidur, kalian lihat gambar itu, kalian sholawat, kalian berdoa sama Allah, izinkan Allah saya diterima di situ. Itu kalau di Barat hukum tarik menariknya secara alam semesta tuh frekuensi kita tuh udah narik. Kalau di Islam diajarkan segala sesuatu tergantung karena persangkaan kita. Itu sama aja. Kalau kita berprasangka jelek, yang terjadi apa? Pasti hal yang jelek. Tapi kalau kita berprasangka baik, hal baiklah yang akan terjadi. Jadi penutup dari saya itu, kalian siapapun mau umur berapapun nggak pernah terlambat untuk selalu punya mimpi. Harus punya mimpi. Orang hidup tuh harus punya mimpi. Kalau nggak punya mimpi udah kayak orang mati aja. Mimpinya orang Islam apa? Secara yang keglobalan, yang secara ujung-ujungnya pasti kita mimpinya ingin masuk surga. Kalau bisa surganya pun harus mintanya surga Firdaus. Nggak apa-apa, setiap berdoa, setiap sholat kita minta itu akan menarik kita ke sana. Kemudian secara dunia mimpi kalian, oh saya pengen menjadi apa, silahkan. Nggak cuma dari sisi akademik, dari sisi spiritual. Jadi misalkan, oh saya pengen nanti naik haji sebelum umur 25 tahun bersama keluarga saya, tulis. Atau saya pengen punya suami kayak apa, tulis. Kan kalau orang bilang kalau kita pengen mencari suami yang baik, perempuan gitu ya, suami yang soleha, boleh, tapi sebelum mendapat suami yang baik, kita harus jadi orang baik dulu. Itu yang menarik. Gitu kan? Kalau kita pengen mendapat suami yang soleha, kita jadi anak yang soleha dulu. Jangan cuma minta doang, kitanya nggak berubah sikap. Gitu. Ya, mudah-mudahan cukup menjawab Anissa ya. Sangat menjawab, Miss. Oke, terima kasih. Ini sebagai pertanyaan penutup ya kepada Miss Lia. Dan terima kasih banyak Miss Lia karena sudah bisa meluangkan waktunya di hari yang sebenarnya sibuk sekali ya hari ini. Biasa, sama aja setiap hari tuh. Cuman kita kan katanya biar nggak jadi orang merugi, setiap waktu itu harus lebih baik dari sebelumnya setiap hari. Nah itu aja yang diupayakan. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Miss Lia dan see you on the next episode GIS2Cast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cut. Finally. Thank you so much, Miss.